Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa. Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan-Tuhan lokal seperti pohon, seperti batu, atau bahkan matahari. Tetapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Seluruh alam ditundukkan dan diatur olehnya untuk umat manusia. Wabil khusus untuk Bani Adam. Walaqad karamna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan rizki mereka dengan yang thayyibah, yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka atas semua makhluk yang telah kami ciptakan. Perhatikan dengan baik. Matahari tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun Allah yang mengatur, bukan kita. Tanam-tanaman melaksanakan perintah Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat. Beri mereka rizki yang baik-baik. Tanaman mengubah pupuk kandang menjadi buah-buahan. Semuanya. Pepaya, pupuk kandang di akarnya menjadi buah pepaya. Pisang, kelapa, dan semuanya sakhkhara lakum, kami tundukkan untuk kamu sekalian. Binatang ternak, sapi, mengubah yang tidak thayyib menjadi thayyib. Jerami dan air sawah menjadi air susu dan daging. Hadirin sidang Allah. Ikan mengubah fitoplankton dan zooplankton menjadi daging ikan yang segar, dan bahkan di sana ada kerang. Allah keluarkan perhiasan dari lautan berupa mutiara. Hadirin sidang rahimahullah, itu semua bisa kita rasakan, dan itu kebenarannya nyata di depan kita. Ternyata Allah yang maha besar maha kuasa menyatakan inna lana lal akhirata wal ulan. Milik kami bukan hanya dunia saja, tapi kami punya akhirat dan punya dunia. Karena itu jangan coba-coba tergoda oleh jabatan, tergoda oleh harta, sehingga nanti di akhirat tidak akan mendapatkan surga. Jadi informasi dari Allah bukan sekedar ditundukkan alam semesta yang nyata di hadapan kita, tapi Allah sudah menginformasikan yang kebenarannya sama dengan kebenaran
ayat-ayat yang sekarang sudah terjadi. Allah menyatakan, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu baik, tetapi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena itu, hendaklah setiap kita jangan hanya memohon dunia saja, tapi mohonlah dunia dan akhirat. Karena akhirat itu khairu wa abqa. Dan Allah mengingatkan kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas taqu rabbakum, hendaklah kamu bertakwa atau takut kepada Tuhanmu, wakhshaw, dan hendaklah khawatir dengan suatu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya syai'an sedikit pun. Tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingatkan kepada kita semuanya, kepada khotib dan seluruh jamaah salat Jumat, rahimakumullah, berhati-hatilah dalam bersikap dan bertingkah laku. Atau marilah kita kita ikuti seruan Allah. Ketika Allah mengingatkan pada mahsyar, nanti seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, seorang anak pun tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Katakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan, jadikanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkan ini semuanya. Yang bernilai ibadah di hadapan Allah bukan hanya salat. Ternyata masuk ke kampus kita, belajar kita di laboratorium, di tengah masyarakat, panggung ekonomi, di pasar, itu menjadi amal kebaikan. Bagi orang yang cerdas, maka ibadah kepada Allah bukan saat sholat saja, tetapi semua panggung kehidupan. Sebentar lagi kita akan memasuki 14 Februari, yaitu pemilihan umum. Jangan sampai kita orang yang beriman menjadikan pemilihan umum itu biasa-biasa saja. Mari kita jadikan pemilihan umum itu sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah, yang apabila menjadikan presiden dan wakil rakyat yang soleh dan solehat akan menjadi pahala yang mengalir bagi kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik arahan Allah tentang ini semua. Yang pertama, Allah pernah mengangkat seorang raja yang bernama Talut di dalam surat Al-Baqarah ayat 246-247. Itu ketika kaum Bani Israel sepeninggal Nabi Musa meminta seorang raja kepada nabinya. Maka Allah pilihkan Talut sebagai rajanya. Kenapa Talut yang sebagai raja? Mereka protes. Bukankah kami lebih kaya dari Talut? Sampai pandangan manusia sekarang ini, bahwa seorang presiden, seorang raja, kalau kaya pasti akan baik. Ternyata tidak. Allah pilihkan Talut karena syarat pertama, bastotan fil ilmi wal jism, luas ilmunya dan sehat badannya. Karena apa? Karena kalau nggak luas ilmunya, orientasinya hanya dunia, tidak mungkin dia akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Baru diancam akan dibunuh bila akan memberantas korupsi saja sudah takut. Jadi Talut itu yang beriman pada Allah, karena digambarkan oleh Allah di situ menguasai Taurat dan juga menguasai kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Mendapatkan peti yang namanya tabut di dalam surat Al-Baqarah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan coba-coba pilih presiden yang tidak berorientasi kepada akhirat. Karena tidak mungkin akan bisa memberantas koruptor.
Kalau presiden yang akan melanjutkan koruptor sangat mudah, karena pendukungnya banyak. Tetapi apakah kita akan pilih presiden yang akan melanjutkan korupsi? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi yang luas ilmunya, dan yang kedua yang sehat badannya. Yang ketiga adalah yang amanah. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika akan dijadikan orang yang dekat dengan raja, Nabi Yusuf mengatakan, "Inni hafizun alim." Aku adalah orang yang bisa menjaga amanah dan aku punya ilmu. Ilmu apa waktu itu? Bisa menerjemahkan mimpi. Bisa tahu apa yang akan terjadi apabila keadaannya seperti ini. 7 tahun panen dan 7 tahun kemarau. Dan hafizun alim. Jangan sekali-kali kita serahkan APBN. Kita serahkan tambang. Kita serahkan hasil panen hutan, pertanian, buah-buahan kepada orang yang tidak amanah. Orang bisa mudah membuat program, akan membebaskan SPP dan sebagainya. Kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, akan dari mana APBN-nya? Karena dibawa oleh para koruptor. Dan ini memerlukan seorang pemimpin yang berani mati. Karena bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang luas ilmunya, maka tidak pernah mengalami kekalahan, menang atau mati syahid. Hadirin sidang rahimakumullah. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Talut dan Jalut, waktu itu penjajah kafir yang luar biasa, dibunuh oleh Daud yang masih anak-anak, cukup dengan batu kecil yang mengenai matanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah itu maha besar dan maha kuasa. Jangan pernah kita menyerah kepada dunia, menyerah kepada setan, tapi yakinlah Allah bisa memenangkan kelompok kecil atas kelompok besar. Allah bisa bantu dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan tidak ada dalam panggung sejarah bahwa kekafiran itu akan menang. Selamanya kekafiran pasti dikalahkan. Kafir Quraisy dikalahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Mekah dan Madinah dengan Futuh Mekah. Nabi Nuh alaihissalam dimenangkan oleh Allah dengan banjir yang datang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Apakah kita tidak yakin dengan janji Allah ini semua? Yang kita sudah fahami, seluruh alam raya ditundukkan. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah tentara-tentara langit dan bumi. Yakinlah, karena itu mari kita hadapi pemilu dengan penuh keyakinan pada Allah SWT. Awali di pagi hari dengan mandi dan sholat 2 rakaat. Dan memohon kepada Allah SWT dan berjalan seperti tentara Talut. Rabbana afrih alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesabaran dan menangkanlah aku atas orang kafir. Setelah itu masuk ke dalam TPS dan berdoalah kepada Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Semoga itu semuanya menjadi amal jariah, amal soleh bagi kita semuanya. Karena orang yang beriman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrih 'alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.